Nama kerajaan Wengker berasal dari bahasa Jawa, yaitu Wewengkon Kang Angker, yang berarti wilayah yang menakutkan. Penamaan ini didasari oleh banyaknya bandit di wilayah kekuasaan kerajaan Wengker, terutama di antara Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Selain itu, penguasa kerajaan Wengker sering memberontak kepada kerajaan Kahuripan pada masa pemerintahan Airlangga. Pusat kerajaan Wengker diduga berada di daerah Kecamatan Jetis dan Kecamatan Sambit di Kabupaten Ponorogo. Wilayahnya terbagi-bagi antara Gunung Wilis di timur, Gunung Lawu di barat, serta Pegunungan Seribu di batas selatan. Medan inilah yang membuat kerajaan Wengker sulit dijangkau dari daerah luar, dan pemukiman yang terpusat menjadi sulit terbentuk. Kerajaan Wengker menjadi salah satu bawahan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan ini juga menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan politik kerajaan Majapahit hingga diberi kekuasaan secara mandiri. Kerajaan Wengker merupakan kerajaan yang sebagian penduduknya beragama Hindu. Penduduknya sering melakukan ritual mistik dan memberikan sesajen pada penguasa tempat-tempat yang dikeramatkan. Warok dan gemplak merupakan peninggalan kebudayaan dari kerajaan Wengker. Warok merupakan gelar yang digunakan oleh raja kerajaan Wengker yang bernama Prabu Jakabagus atau Sri Garasakan. Gelar ini mulai digunakan pada tahun 941 Masehi. Selanjutnya, gelar ini berubah makna menjadi gelar kehormatan bagi orang yang menguasai ilmu kanuragan. Para warok kemudian bertugas menjadi pelindung di wilayah-wilayah kerajaan Wengker. Sementara gemplak merupakan tradisi bagi para pemilik gelar warok. Tradisi ini berupa menunda pernikahan atau tidak menjalin hubungan dengan seorang wanita. Gemplak merupakan salah satu paham dari ilmu kanuragan atau kesaktian. Kesenian reog merupakan salah satu hasil perkembangan budaya dari kerajaan Wengker. Reog digunakan dalam latihan perang yang diiringi dengan gamelan. Salah satu cerita tentang warok berasal dari kisah pertentangan antara kerajaan Wengker dan kerajaan Majapahit. Ki Ageng Kutu menjadi pemimpin bagi kerajaan Wengker, sedangkan kerajaan Majapahit dipimpin oleh Bre Kertabumi, Prabu Brawijaya kelima. Berikut merupakan prasasti peninggalan dari kerajaan Wengker, antara lain Prasasti Pucungan ditulis oleh Airlangga pada tahun 963 Saka atau bulan November tahun 1041 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang keadaan kerajaan Wengker sebelum masa kekuasaan Airlangga. Prasasti Pucungan dibagi menjadi dua bagian. Sebagian menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan sebagian yang lain menggunakan bahasa Jawa kuno. Bagian yang berbahasa Jawa kuno membahas tentang kerjasama antara kerajaan Wengker, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Waram yang mengakhiri kekuasaan Dharmawangsa Teguh. Prasasti Meruap ditemukan di desa Meruap. Prasasti ini berangkat tahun 1908 Saka atau 1186 Masehi. Isi prasasti ini berupa tentang asal-usul keluarga dari kerajaan Wengker. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu merupakan keturunan keluarga dari Raja Dharmawangsa Teguh.
Tujuan pembuatan prasasti ini dimaksudkan untuk memperingati masa pemerintahannya yang berlangsung sejak tahun 1186 hingga 1204 Masehi. Prasasti Sirah Keting dibuat pada tanggal 8 November tahun 1204 Masehi. Prasasti ini ditemukan di wilayah Ponorogo yang memuat keterangan tentang Raja Sri Jayawarsa menganugerahkan hak-hak istimewa kepada tokoh yang bernama Marjaya karena telah menunjukkan kebaktiannya kepada sang raja. Prasasti Renek Bertarik tahun 1379 Saka atau tahun 1457 Masehi. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Gireswardhana yang menyebut sebagai Batara Ring Wengker yang menganugerahkan sima atau tanah perdikan kepada warga desa Renek. Candi Surawana merupakan peninggalan dari kerajaan Wengker. Candi ini dibangun pada abad ke-14 Masehi. Candi ini terletak di desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tujuan pembangunan dari candi ini adalah untuk memuliakan penguasa daerah Wengker yang disebut juga Bre Wengker. Beliau wafat pada tahun 1388 Masehi. Demikianlah sedikit ulasan dari sejarah kerajaan Wengker. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama maupun tempat, mohon dimaafkan.